Diriwayatkan bahwa ada 4 nabi yang hingga sekarang, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih hidup. Siapa sajakah nabi itu dan di mana tempat tinggal mereka saat ini? Mari kita pelajari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah setia mengikuti kisah-kisah Islami yang penuh hikmah dan pelajaran. Hari ini, kita akan mengupas kisah istimewa tentang para nabi yang penuh misteri dan hikmah. Kisah ini bukan hanya bikin kita penasaran, tetapi juga menjadi bukti kebesaran kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, iman kepada para nabi adalah salah satu dari 6 rukun iman yang wajib kita yakini. Sebelum masuk ke inti cerita, mari kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus banyak nabi ke muka bumi. Menurut sebuah riwayat, jumlah nabi mencapai ratusan ribu, dan di antara mereka ada ratusan yang diangkat sebagai rasul. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dzar, ia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasul, berapa jumlah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Rasul menjawab, 124.000. Abu Dzar bertanya lagi, "Berapa jumlah rasul di antara mereka?" Beliau menjawab, 313. Dalam riwayat lain yang dikutip dari kitab kajian Tauhid dalam Bingkai Aswaja karya Ahmad Hawasi, disebutkan bahwa jumlah rasul mencapai 315. Namun, dari jumlah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mewajibkan kita mengetahui 25 nabi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Berbicara tentang nabi dan rasul, kita seringkali menganggap mereka sebagai sosok yang sudah lama wafat, utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup berabad-abad lalu. Namun, tahukah kalian bahwa ada 4 nabi yang dipercaya masih hidup hingga kini? Sebagian ulama meyakini bahwa ada 4 nabi yang masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari ini. Salah satunya bahkan bukan bagian dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Mahmud Asy-Syafrawi dalam bukunya Khidir alaihi salam, nabi misterius penguasa samudra yang berjalan secepat kilat menyatakan bahwa keempat nabi ini diperkirakan masih hidup berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukanlah nabi penutup, melainkan hamba pilihan yang usia mereka ditangguhkan oleh kehendaknya. Ada berbagai alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan mereka kehidupan. Beberapa dari mereka mungkin masih berusaha mengagungkan namanya, sementara yang lain hidup lebih lama untuk melaksanakan misi tertentu di akhir zaman. Lalu, siapa saja para nabi yang diyakini masih hidup ini? Apa yang terjadi dalam perjalanan hidup mereka? Dan di mana mereka berada sekarang? Ayo, mari kita ungkap bersama-sama. 1. Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir adalah salah satu sosok nabi yang keberadaannya hingga kini masih menyimpan banyak misteri. Bahkan, nama Khidir bukanlah nama asli beliau, melainkan sebuah gelar. Nama ini berasal dari kata Al-Khidir, yang berarti hijau yang merujuk pada ciri khas beliau yang sering terlihat mengenakan pakaian dari bulu unta berwarna hijau, sebagaimana disebutkan dalam berbagai riwayat. Gelar ini menggambarkan bagaimana setiap tempat yang diinjak oleh Nabi Khidir akan menjadi subur dan hijau, sebuah simbol kehidupan yang dibawa oleh beliau. Nama asli Nabi Khidir adalah Balya bin Malkan bin Falik bin Abir bin Shali bin Arfahsyad bin Sem bin Nuh, yang berarti beliau adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam dari jalur Sem. Dalam buku Nabi Khidir karya Maulana Alwi, diceritakan bahwa Nabi Khidir dilahirkan di sebuah gua. Sejak bayi, beliau diberi susu kambing segar setiap hari oleh ibunya. Suatu hari, beliau ditemukan oleh seorang penggembala yang kemudian membesarkannya hingga dewasa. Sejak kecil, Nabi Khidir sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam membaca, menulis, dan memahami wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Keistimewaan ini yang membuat keberadaan Nabi Khidir masih penuh misteri. Banyak ulama meyakini bahwa beliau masih hidup hingga hari kiamat dan memiliki peran khusus yang harus dijalankan. Salah satu kisah paling terkenal adalah pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82. Di sana, Nabi Musa belajar banyak dari Nabi Khidir tentang kebijaksanaan yang tersembunyi dalam peristiwa-peristiwa yang tampak biasa.
Pertemuan ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali tidak tampak langsung oleh mata manusia. Keistimewaan Nabi Khidir. Nabi Khidir tidak hanya dikenal karena misterinya, tetapi juga karena banyaknya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Berikut adalah beberapa keistimewaan beliau. 1. Ilmu laduni. Nabi Khidir diberikan ilmu laduni, yakni ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara guru atau proses belajar. Dengan ilmu ini, beliau mampu memberikan pengajaran yang mendalam tentang makrifat dan kebijaksanaan kepada mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meninggalkan jejak hijau. Setiap tempat yang diinjak oleh Nabi Khidir akan berubah menjadi hijau dan subur, yang menjadi simbol kehidupan yang beliau bawa. Inilah alasan mengapa beliau diberi gelar Khidir, yang berarti hijau. 3. Kemampuan berjalan secepat kilat. Salah satu kemampuan luar biasa Nabi Khidir adalah kemampuannya untuk berpindah tempat dengan sangat cepat. Beliau dapat bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain dalam sekejap mata, seolah-olah waktu dan ruang tidak menjadi batasan bagi beliau. 4. Tersembunyi dari pandangan banyak orang. Nabi Khidir adalah sosok yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak tampak oleh kebanyakan orang, seperti bayangan yang tersembunyi di balik kabut. 5. Kemampuan mengubah rupa. Nabi Khidir juga dikenal memiliki kemampuan untuk mengubah wujudnya sesuai dengan kebutuhan. Terkadang beliau tampak sebagai seorang miskin, terkadang sebagai seorang saudagar kaya, atau bahkan dalam penyamaran lainnya. 6. Penguasa samudra. Nabi Khidir diyakini memiliki kekuasaan atas seluruh samudra di dunia. Dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik dan Atlantik, beliau dipercaya memiliki kendali atas kekuatan alam yang tak terlihat oleh mata manusia. Lalu, bagaimana pendapat ulama mengenai Nabi Khidir yang hidup hingga hari ini? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Banyak ulama yang percaya bahwa beliau masih hidup dengan jasadnya di dunia. Mereka meyakini bahwa Nabi Khidir akan meninggal sebagai manusia biasa saat akhir zaman atau hari kiamat. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa Nabi Khidir telah wafat. Pendapat ini mengacu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak menjadikan seorang pun sebelum engkau hidup kekal abadi. Quran Surat Al-Anbiya 34. Jadi, bagaimana menurut teman-teman? Dengan cerita di balik keberadaannya yang masih misterius, apakah Nabi Khidir masih hidup hingga sekarang ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum lanjut ke pembahasan beberapa nabi lain yang masih hidup, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk mendukung cerita ini dengan menekan tombol like, komentar, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam merangkum serta membawakan informasi Islam untuk kalian semua. 2. Nabi Ilyas. Nabi Ilyas, atau dikenal juga dengan nama Elijah, adalah seorang nabi yang hidup pada masa kerajaan Israel Utara. Beliau dikenal sebagai sosok nabi dengan kekuatan luar biasa dan memiliki hubungan yang erat dengan Nabi Khidir. Salah satu mukjizat Nabi Ilyas adalah kemampuannya untuk memohon hujan di tengah kemarau panjang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihi salam merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam dengan nama lengkap Ilyas bin Finhas bin Azar bin Harun bin Imran bin Kahits bin Aziz bin Lawai bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kisahnya disebutkan dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-An'am ayat 85 dan surah Asy-Syaffat ayat 1-2-31-32. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Nabi Ilyas adalah salah satu rasul yang diutus untuk menyeru manusia kepada kebenaran. Sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Quran Surah Asy-Syaffat 123. Selain itu, beliau juga disebut sebagai salah seorang yang saleh, dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surah Al-An'am 85. Dakwah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas diutus kepada Bani Israel, yang kala itu kembali menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kepergian Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka menyembah berhala bernama Baal, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak nikmat kepada mereka. Nabi Ilyas menyeru agar mereka meninggalkan penyembahan kepada Baal dan kembali hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Pada masa itu, kerajaan Israel Utara dilanda kemarau panjang selama 3 tahun.
Tanah menjadi kering kerontang, dan masyarakat mengalami kelaparan serta kekurangan air. Nabi Ilyas memperingatkan mereka bahwa azab ini adalah akibat penyembahan mereka kepada berhala. Namun, Raja Ahab, seorang penyembah Baal, menolak seruan Nabi Ilyas dan bahkan mengancam akan membunuhnya. Karena ancaman tersebut, Nabi Ilyas mengasingkan diri ke sebuah tempat bernama Wadi Sherib. Di sana, ia hidup dengan makan dari makanan yang dibawa burung-burung dan minum dari sungai yang tetap mengalir meskipun sedang kemarau. Ketika sungai itu akhirnya mengering, Nabi Ilyas pergi ke Zarepat, sebuah desa di pesisir laut. Di Zarepat, beliau bertemu dengan seorang janda miskin yang sedang mengumpulkan kayu untuk membuat roti terakhir bagi dirinya dan anaknya. Nabi Ilyas memintanya untuk membuatkan roti terlebih dahulu untuknya, dengan janji bahwa tepung dan minyak miliknya tidak akan habis sampai musim kemarau berakhir. Mukjizat itu pun terjadi, dan keluarga tersebut selamat dari kelaparan. Mukjizat Nabi Ilyas. Nabi Ilyas dikenal memiliki berbagai mukjizat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu mukjizat terbesar adalah kemampuannya menghentikan hujan selama 3 tahun untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Selama masa itu, para penyembah Baal berusaha memohon kepada berhala mereka agar hujan turun, tetapi usaha mereka sia-sia. Setelah 3 tahun berlalu, Nabi Ilyas memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan kembali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya, dan hujan deras pun membasahi tanah yang kering. Sebagian dari kaumnya tersadar dan kembali beriman, tetapi banyak pula yang tetap ingkar. Mereka bahkan berusaha menangkap Nabi Ilyas untuk disiksa. Dalam pelariannya, Nabi Ilyas berlindung di sebuah gua. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menunjukkan kuasanya dengan mengirimkan burung-burung untuk membawakan makanan dan minuman bagi Nabi Ilyas. Ketika para penyembah berhala mendekati tempat persembunyiannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan gempa dahsyat sebagai azab yang menghancurkan kaum kafir tersebut. Menurut sebagian ulama, Nabi Ilyas masih hidup hingga hari ini, sebagaimana keyakinan tentang Nabi Khidir. Ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawanya, Nabi Ilyas merasa enggan. Saat ditanya alasannya, beliau menjawab bahwa ia merasa malu karena belum cukup berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas bahkan memohon agar nyawanya dicabut pada hari akhir, karena khawatir tidak ada lagi yang mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. 3. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam merupakan satu dari 5 nabi dan rasul yang berpredikat ulul azmi, yaitu nabi yang diberikan keistimewaan dengan keteguhan hati yang luar biasa dalam mengemban risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebebalan umatnya, Nabi Isa alaihi salam juga diberikan mukjizat luar biasa, yakni bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menyembuhkan orang buta, dan mampu berbicara saat masih bayi. Namun, bukti-bukti kenabian dan hujah kuat berupa kitab Injil yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam belum menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka tetap mendustakannya dan terus mengganggu dakwah Nabi Isa, hingga mengusirnya dari tempat kelahirannya. Puncaknya, orang-orang Yahudi melakukan makar dengan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah." Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157-159. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa orang-orang Yahudi itu masih belum puas dengan ulahnya yang terus mengganggu Nabi Isa. Akhirnya, mereka datang kepada Raja Damasik, Damaskus. Raja Damasik adalah seorang musyrik penyembah bintang, dan para pemeluk agamanya dikenal dengan sebutan pemeluk agama Yunani. Mereka melaporkan kepada raja tersebut bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang lelaki yang menyesatkan orang ramai dan menganjurkan mereka untuk memberontak kepada raja. Mendengar laporan tersebut,
Si Raja murka lalu mengirimkan instruksi kepada gubernurnya yang ada di Baitul Maqdis, memerintahkannya untuk menangkap lelaki yang dimaksud, lalu menyalibnya dan kepalanya diikat dengan duri agar tidak mengganggu orang-orang lagi. Ketika surat raja itu sampai kepada gubernur, dia segera melaksanakan perintah tersebut. Ia berangkat bersama segolongan orang-orang Yahudi menuju ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa alaihi salam bersama sejumlah sahabatnya. Jumlah mereka kurang lebih ada 12. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit, Nabi Isa keluar untuk menemui para sahabatnya dari kalangan Hawarin yang jumlahnya ada 12 orang. Isa keluar dari mata air yang ada dalam rumah tersebut, sedangkan kepalanya masih meneteskan air. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang kafir kepadaku sebanyak 12 kali sesudah ia beriman kepadaku." Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa Isa berkata pula, "Siapakah di antara kalian yang mau dijadikan sebagai orang yang serupa denganku, lalu ia akan dibunuh sebagai gantiku? Maka kelak dia akan bersamaku dalam satu tingkatan di surga nanti." Tiba-tiba seorang yang paling muda di antara mereka, yaitu Yudas Iskariot, berdiri dan berkata, "Aku bersedia." Namun, Nabi Isa memandang pemuda itu masih terlalu hijau untuk melakukannya. Ia mengulangi permintaannya sebanyak 2 atau 3 kali, tetapi setiap kali ia mengulanginya, tidak ada seorang pun yang berani maju. Akhirnya Nabi Isa berkata, "Kalau memang demikian, jadilah kamu seperti diriku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya mirip seperti Nabi Isa alaihi salam, hingga seakan-akan dia memang Nabi Isa sendiri. Lalu terbukalah salah satu bagian dari atap rumah itu, dan Nabi Isa terlelap karena rasa kantuk yang sangat hingga tertidur. Kemudian, ia diangkat ke langit dalam keadaan demikian, seperti yang tertuang dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkanmu dan mengangkatmu kepadaku.'" Quran Surat Ali Imran ayat 155. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa setelah pengangkatan Nabi Isa ke langit, para sahabat Nabi Isa pun keluar dari rumah tersebut. Orang-orang Yahudi yang memburunya datang dan langsung menangkap orang yang serupa dengan Isa itu. Lalu mereka membunuh dan menyalibnya. Maka sebagian dari mereka kafir kepada Isa sebanyak 12 kali setelah ia beriman kepadanya, dan mereka terpecah belah menjadi 3 golongan. Suatu golongan dari mereka beriman kepada Isa, sementara 2 golongan lainnya tetap kafir. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan ganjarannya pada hari kiamat nanti. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Nabi Isa alaihi salam tidak meninggal pada ayat ini, tetapi beliau akan meninggal sebagaimana umumnya manusia, hanya saja tidak sekarang, melainkan di akhir zaman. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beliau kembali dengan misinya untuk membunuh Dajjal, orang kafir, dan memenuhi bumi dengan keadilan. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa di akhir zaman, Nabi Isa akan tinggal di bumi selama 40 tahun. Ibnu Zaid mengatakan bahwa ketika Isa bin Maryam turun lagi ke bumi, ia akan membunuh Dajjal, dan tidak akan tersisa seorang pun dari Yahudi kecuali akan beriman kepadanya. 4. Nabi Idris. Nabi Idris alaihi salam adalah salah satu nabi dan rasul yang memiliki keistimewaan luar biasa. Salah satu mukjizatnya adalah menjadi nabi yang diangkat ke langit untuk menyaksikan keindahan surga, sebuah peristiwa agung yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Maryam ayat 56-57. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris, yang disebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Qs Maryam 56-57. Nabi Idris hidup sezaman dengan Nabi Adam dan dikenal sebagai sosok yang jujur, sabar, dan penuh dedikasi kepada umat manusia. Beliau diyakini sebagai orang pertama yang memperkenalkan cara membaca dan menulis kepada umat manusia. Tidak hanya itu, Nabi Idris juga memiliki peran penting sebagai ilmuwan yang menguasai ilmu falak, matematika, dan berbagai bidang lainnya. Namanya, yang berasal dari kata darasa, belajar, mencerminkan semangatnya yang tak pernah padam untuk belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Nabi Idris diutus di Babilonia, Irak kuno, dan kemudian hijrah ke Mesir bersama para pengikutnya karena penduduk Babilonia menolak ajarannya. Beliau dikenal sebagai seorang nabi yang tidak pernah berhenti bertasbih, bahkan dalam aktivitas sehari-hari seperti menjahit dan menulis. Dalam tafsir Jalalain,
Disebutkan bahwa Nabi Idris selalu memanfaatkan setiap waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keistimewaannya adalah menjadi manusia pertama yang menjahit pakaian. Sebelum itu, manusia hanya mengenakan dedaunan atau kulit hewan. Nabi Idris memperkenalkan pakaian yang layak dan bahkan membagikannya kepada mereka yang membutuhkan. Kemampuan ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Alaq ayat 45, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Qs Al-Alaq 45. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang rajin beribadah dan sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwa malaikat maut, Israel, merindukan pertemuan dengannya karena keistimewaan ibadahnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Israel menemui Nabi Idris dan mengajaknya berbincang. Dalam pertemuan itu, Nabi Idris bahkan sempat merasakan pengalaman kematian, menyaksikan neraka, dan melihat surga. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Nabi Idris diangkat ke langit dan wafat di sana, serupa dengan pengangkatan Nabi Isa. Dalam surah Maryam ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan keistimewaan beliau. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Qiyas Maryam 57. Riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Idris memohon izin untuk tinggal di surga setelah menyaksikan keindahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan ini, dan Nabi Idris pun tinggal di surga Firdaus, melanjutkan ibadahnya dengan membaca Kitabullah. Kisah hidup Nabi Idris mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ilmu, ketekunan dalam ibadah, dan dedikasi kepada umat manusia. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifat mulia beliau, dan menjadikannya inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.